pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Apa ya? Sebelumnya teman-teman kalian udah pada masuk kelas semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pengen kita berdoa dulu ya. Pak Jen dulu kita berdoa. Sebelum mulai pelajaran, ada kita berdoa kepercayaan masing-masing mulai. Amin. Oke. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Kalian udah tahu kan kita mau ngapain hari ini? Mau praktek. Jadinya kita sudah siapkan praktek untuk berdasarkan kelas ya. Oke, kita lanjut. Ini kita akan membahas tentang apa sih itu cahaya, fungsi cahaya itu gimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya. Terus kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya kalau kita belajar cahaya itu? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Kita harus belajar cahaya. Karena kita harus tahu fungsi cahaya itu apa bagi kehidupan. Oke. Terus ada lagi? Fajar tahu nggak? Buat ini Pak, apa kayak tahu cahaya itu merambat atau gimana? Betul. Salah satunya kita salah satu tujuan belajar kita tuh kita tahu bagaimana fungsi cahaya di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya bagaimana cahaya itu bisa ada dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini bapak kasih pertanyaan mengapa kita bisa melihat minyak kita dan mata? Ya karena kita memiliki ingatan yaitu mata dan adanya cahaya. Jadi cahaya itu kan memvisualisasikan bahwa objek tadi itu nampaknya ada. Oke. Nah, kita selanjutnya cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Cahaya membuat dunia ini terang benderang. Cahaya membuat kita dapat melihat dan mudah kita dapat melihat. Oke. Misalnya nggak ada cahaya, bayangin. Kelihatan jelas nggak? Enggak. Ya, pasti kan kalau misalnya ada cahaya, misalnya kalau kayak gini, lumayan terang kan? Nah itu salah satu bukti cahaya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih bukti cahayanya itu? Sumber cahaya apa aja? Matahari, api, Listrik, Pak. lampu. Oke, ada lagi nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, titik. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih jual-jual cahaya itu ada apa aja? Dan tahu nggak? Dijelaskan. Dapat dijelaskan lalu Dan bus yang benar-benar. terus apa lagi? Merambat lurus, oke kita nih contohnya adalah cahaya merambat lurus. Cahaya dibuat dapat merambat lurus buat ini dapat dilihat saat senter di seorang di depan maka dia senter akan merambat lurus sesuai angin itu. Begitu pula dengan cahaya matahari yang merambat lurus bumi. Kalau contohnya itu matahari itu kan merambat lurus yang bumi itu termasuk cahaya yang sifatnya merambat lurus. Kita akan praktek ya cahaya merambat lurus. Ayo kita tahu Aisyah. Sini kita tolong aja dulu. Pegangin ya kertasnya. Kamu di sini. Oke. Nah kita saksikan ya teman-teman kalau cahaya itu bisa merambat lurus. Jadi ini ada media. Oke, dibanding dulu lampunya. Nah, tuh cahayanya dapat merambat lurus. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah ini salah satu sifat cahaya yang merambat lurus. Makasih Aisyah. Silakan dulu. Terus yang kedua, nah cahaya yang sebenarnya jadi itu cahaya itu bisa lewat karena ada tulisan benda bening. Salah satunya gini. Baca memang tidak kita praktek benda bening. Kamu pegang. Kalau dulu ya makanya biar kita bisa tulis ya. Kamu coba sini. Nah ini kan cahaya, sumber cahaya yang sini. Tadi benda beningnya. Nih, jadi cahaya ini sifatnya juga dapat terus benda bening. Nah ini juga ada salah satu lagi pegangin aja. Nah ini kan salah satu loop ya. Ini dapat terus benda bening juga cahayanya. Oke. Ini saja. Ya, saya selanjutnya
Nah, sifat saya yang dapat menembus benda bening dimaksudkan dalam penggunaan lensa. Yang pertama itu adalah lensa cembung. Nah, lensa cembung itu fungsinya untuk memperbesar sebuah objek. Misalnya, nih tulisannya kan sangat kecil sekali ya. Nah, ini dapat dibesarkan melalui cahaya dengan media blue. Nah, ini kan kita bisa lihat lebih jelas dan lebih besar lagi. Salah satunya contohnya blue. Nah, yang kedua itu adalah lensa cembung yang saya pakai yang menggunakan kacamata itu lensanya itu menggunakan lensa cembung. Jadinya itu lensa cembung ini fungsinya untuk memperkecil bayangan benda yang kita terima. Jadinya kalau bayangan yang agak kabur ataupun agak objek yang kurang jelas bisa digunakan menggunakan lensa cembung dari kacamata. Oke. Yang ketiga ini ada sifat cahaya dapat dibantulkan. Kita akan membuktikan ya bahwa cahaya itu bisa dibantulkan. Minta tolong dari pada TV depan untuk membuktikan cahaya. Nah, ini senternya mau megang. Lupa, ini adanya. Sini caranya. Nah, kita akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Coba kan, sumber cahayanya di itu. Ada di sini. Coba. Hasil bikinnya juga banget itu. Nah pantulannya cuma diarahkan ke nah ini bukti pantulannya bahwa sebuah cahaya itu dapat dipantulkan. Ya. Udah nggak? Udah boleh. Makasih ya. Lanjut ya. Nah, ini ada sifat-sifat pemotongan cahaya di dalam menjadi dua, yaitu pemotongan teratur. Yang tadi kita lihat, kalau kita masukkan cahaya ke cermin itu gimana? Masuk ke dalam pemotongan teratur atau pemotongan tidak teratur? Betul. Nah, kalau demikian, ya betul sekali. Kalau pemotongan teratur itu, dia itu pantulannya, sifat nilai di pantulannya itu permukaannya rata. Sedangkan kalau tidak teratur itu, contohnya itu kayak pemantulan di jalan aspal, di jalan Fata Morgana itu kan itu tidak teratur karena sifat dari pantulannya tersebut itu tidak ada medianya. Nah, cermin, selain itu kita kan menjadikan cerminnya. Cermin itu terdiri dari tiga jenis, contohnya cermin datar. Ini salah satu contohnya yang ada di saya bawa ya. Cermin datar, jadi intinya itu menghasilkan sebuah bayangan dari cahaya tersebut. Nah, dengan bayangannya kan ada kalian. Jadi itu hasil dari bayangan dari cermin datar. Nah, cermin cembung itu digunakan pada saat kita berkendara yang terdapat di sebuah spion motor atau mobil. Jadi itu cermin cembung ini menangkap sebuah objek yang ada di belakang kita untuk menampilkan sebuah gambaran media atau objek tersebut. Gitu. Nah, contohnya itu ada spion, cermin, dan cermin di pinggir jalan. Kalau kalian mengamati di pinggir jalan itu banyak ada cermin yang seperti ini. Oke. Nah, cermin cekung biasanya itu digunakan sebagai reflektor. Contohnya ini pada senter. Jadi di dalam senter ini itu ada sebuah cerminnya untuk memotong sebuah cahaya dan itu sifatnya cekung. Nah, bayangannya itu bayangan nyata. Salah satu contohnya ini. Cahaya ini termasuk dari hasil bayangan nyata. Dan kalau bayangan semu ini contohnya yang ada di cermin. Ini hasilnya misalnya kalau ada empat kalian itu hasilnya bayangan sifatnya yang semu. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah sifat cahaya yang dapat dijelaskan. Minta tolong Siva untuk maju. Kita buktikan ya bahwa cahaya itu dapat dijelaskan. Coba. Ya, harus sama. Kita teman-teman ya. Coba tangannya di. Nah, gimana kelihatannya gimana tuh teman-teman? Kayak patah ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa cahaya itu dapat dijelaskan seolah-olah objek ini patah. Ataupun kalau kalian berenang, kelihatannya kalau kata itu cetek, tapi ternyata tidak masuk dalam pembiasaan cahaya. Terima kasih sih Pak.
Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, yang kelima itu dari baterai yang dapat diuraikan. Jadi kalau kita lihat habis hujan terus mengamati langit sekitar gitu, ada sebuah pelangi itu salah satu contoh cahaya yang dapat diuraikan. Jadinya itu hasil dari pelangi itu cahayanya dapat diuraikan. Jadi ada berapa pelangi? Kira-kira 7 apa aja tuh sekarang? Jadi itu merah juga, biru, ini hijau. Oke. Nah, Bapak ada latihan nih buat kalian semua untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalian kerja secara kelompok. Baca boleh bagi teman-temannya nggak? Ini dia latihan. Ini kalian isi ya. Nanti kalian kumpulkan. Bagi aja. Bapak saya sudah. Ya sudah Pak. Oke. Tolong untuk maju ke depan tuh. Bawa kerja ya. Kerja. Enggak ada dulu ya, lagi ada dulu. Kita bahas bersama-sama ya kita diskusi. Kira-kira gambar yang pertama itu menunjukkan apa tuh? Pelangi Pak. Pelangi. Kalau pelangi itu sifat cahayanya gimana? Cahaya dapat diuraikan. Tuh. Terus kalau menurut Fajar yang gambar kedua itu gimana? Nomor 2 itu Pak tadi saya dapat dibiasakan. Betul, nomor kedua tuh menjelaskan bahwa cahaya itu dapat dijelaskan. Nomor 3, Nur, silakan dijawab. Melambat lurus Pak. Kenapa bisa merambat lurus? Karena apa cahayanya apa lurus. Ya betul, karena sifat cahaya tersebut itu merambat lurus karena adanya objek yang bisa dirambat. Gitu. Yang keempat gambarnya apa tuh? Delta. Iya, sifatnya apa tuh? Iya betul. Yang gambar nomor 4 itu sifatnya dapat dipantulkan. Jadinya salah satu sifatnya itu bisa dipantulkan karena adanya yang bisa dipantulkan. Seperti yang seperti itu. Yang kelima gambarnya apa Bibi? Itu jelaskan. Menembus learning Pak. Oke, kamu bisa menembus dari cahaya. Karena itu benarnya bening. Betul, karena kita tahu bahwa benda objek itu bisa apa bening ya, sifat itu medianya bening. Betul sekali. Nomor soal yang kedua ya, contohnya jenis cermin berikut. Yang gambar pertama tuh ngapain gitu? Bagi cermin. Bagi bercermin. Nah, sifat cerminnya apa? Datar. Datar. Betul. Yang kedua, Cembung. cembung. Yang ketiga, Cekung. betul sekali. Oke, bisa dikumpulkan anak-anak tugasnya. Makasih ya, Nur. Iya. Jadi pada pertemuan kali ini kira-kira kalian mendapatkan ilmu apa tentang cahaya, sifat cahaya? Tanya apa aja tuh? Guru, biasa, diuraikan, dipantulkan, bening. Terus bayangan kalian kalau misalnya nggak ada cahaya itu gimana? Gelap. Gelap. Oke. Terus kira-kira kita bisa melihat sesuatu nggak sih kalau nggak ada cahaya? Nggak ada. Nggak ada mas. Jadi yang saya sangat penting bagi kehidupan kita karena sifat cahaya itu menerangi sebuah segala objek yang ada di muka bumi. Oke, teman-teman, anak-anak, kalian senang nggak sih belajar tentang hal ini? Senang. Gimana rasanya? Bahagia, sedih? Bahagia. Jadi kita bahwa sifat cahaya itu sangat abstrak ya. Jadi sifat cahaya itu dapat lurus, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan dapat dipantulkan serta bentuk bening. Begitu. Lalu Bapak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mau tadi ikut seperti Bapak praktek tentang cahaya, terus sudah mau menjadi tugasnya dengan baik juga dan hasilnya sangat maksimal sih tadi Bapak sudah nilai. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Kira-kira doa ya. Bapak bisa minta tolong untuk doanya.
Amin. Oke. Bapak pamit ya. Iya Pak. Makasih Bapak. Sampai ketemu Oke. besok. Nanti kita sambil beresin ya. Iya Iya, Pak. Pak.